Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa andalkan Tuhan, karena kita tahu kita terbatas, tapi kita patut bersyukur dan bangga kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, agungkan, tinggikan, dan muliakan dalam sepanjang hidup kita adalah Tuhan yang maha ajaib, maha besar, dan sanggup melakukan perkara yang besar, sebab firman-Nya berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan untuk kita dengan judul hidup hanya satu kali. Sekali lagi, hidup hanya satu kali. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah bunyinya. Demikianlah bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak ada fotokopinya. Hidup tidak bisa diulang-ulang. Bukan hanya itu saudara, hidup tidak bisa diperbanyak, diduplikat. Hidup ini hanya sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena hidup ini hanya sekali, mari kita jalani dengan ekstra hati-hati. Jika tidak, kita akan menderita selamanya. Bukan hanya kita saudara, pasangan kita, bahkan keluarga kita pun akan kena akibatnya. Sebuah peribahasa berkata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekali lagi, sesal dahulu pendapatan, tetapi sesal kemudian tidak ada guna, tidak bermanfaat, sudah terlambat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini terus bergerak. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita pasti tiba di ujung perjalanan. Seseorang yang tidak mempergunakan hari-hari hidupnya sedemikian rupa akan menyesali dengan berkata, mengapa memakai masa mudaku dengan percuma, tanpa perhitungan, kurang berpikir panjang. Kalau orang sekarang berkata, kita hidup semau gue, dan akhirnya itu semua terlambat adanya. Terlambat sudah. Seperti nyanyian grup band terkenal di tahun 70-an. Jika saja kita menjalaninya dengan bijaksana, penuh perhitungan dan kecermatan, serta meminta pimpinan Tuhan, tentu akan lain ceritanya Bapak Ibu Saudara. Kisah di Alkitab tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya ingin menasihati kita. Hidup ini hanya sekali, tidak bisa diulang. Dan oleh karena itu, jangan pernah kita sia-siakan. Ketika si kaya mengalami siksa neraka dalam kekekalan yang teramat pedih, ia tidak punya kesempatan lagi. Bahkan untuk menasihati keluarganya pun, supaya tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya, peluang sudah tertutup. Sesudah kita mati atau meninggal, tidak ada kesempatan lagi. Adalah satu konsep yang salah dan keliru ketika seseorang mungkin berkata kepada saudara, tidak apa-apa, nanti kalau kita sudah mati atau wafat meninggal, orang lain masih bisa mendoakan kita untuk kita dipindahkan dari neraka ke surga. Itu konsep yang keliru. Dalam kekristenan, hidup ini hanya sekali, dan setelah itu kita dihukum, saudaraku. Jadi masa hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah masa penentuan. Di
di mana letak kita pada kekekalan. Apakah di sorga yang kekal, atau justru sebaliknya di neraka yang kekal? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita pakai hidup sekarang ini untuk menjadi berkat bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan serta memperjuangkan hidup kita, bagi sesama kita manusia tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan apapun. Mari kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam sisa waktu yang Tuhan beri, karena kita hanya hidup satu kali, saudara. Bagi orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kita, bagi sesama kita manusia dari suku, agama, ras, golongan apapun, dan yang paling utama adalah mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik kepada kita, yaitu Bapa di sorga berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan hukuman kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita katakan dengan sebuah komitmen bersama saat ini. Lakukan saja sekarang. Jangan tunda sampai besok, karena besok itu belum tentu milik kita. Hari ini Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Hari ini mari kita betul-betul berbenah. Mari kita pergunakan waktu hidup yang sekali ini betul-betul untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Betul-betul hidup kita menjadi berkat yang bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama kita manusia. Sekali lagi Bapak Saudara, jangan pernah kita menunda-nunda waktu. Sekaranglah waktu yang paling tepat. Jangan lagi kita mencari-cari alasan. Kenapa saudara? Karena hidup ini hanya sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang praktis, singkat dan sederhana ini dapat menegur, menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa hidup ini hanya sekali. Setelah itu kita dimintai oleh Tuhan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pergunakanlah hidup kita dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana, supaya kita betul-betul mengerti kehendak Tuhan, apa maksud tujuan Tuhan menempatkan saudara dan saya, menempatkan kita di dunia ini, dan kita hidup di dalam maksud dan tujuan Tuhan itu sampai akhir hayat kita, sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.